Selamat datang kembali di Habibi Channels. Di episode kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang tarik janin. Paraji memejamkan matanya, mulutnya bergumam, membacakan doa-doa yang dipanjatkan untuk Busri. Pada malam itu, tirai, lampu, bahkan benda-benda yang ada di dalam lemari bergerak. Bahkan tak lama dari luar, terdengar sebuah bunyi keras, seperti ada yang memukul tembok dengan keras. Kakak benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak, seorang anak SMP dan SMA harus ikut serta dalam ritual seperti ini. Tahan. Paraji kembali memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk tidak bergerak dari tempatnya. Mulutnya terus-terusan bergumam di tengah-tengah kegaduhan yang ada di seluruh rumah. Tahan, sebentar lagi, tahan. Butuh waktu 10 menit dia membacakan doa, dan setelah itu dia memerintahkan Mang Darman dan Bapak untuk memegang kedua kaki Busri dengan sekuat tenaga. Paraji itu langsung mendekati Busri. "Tahan ya Neng," katanya sambil memegang perutnya. Ketika salah satu tangannya menyentuh perutnya secara perlahan, tiba-tiba Busri berteriak dengan sangat kencang. Kedua kakinya meronta-ronta. Bapak, Mang Darman bersama kedua kakakku berusaha untuk menahan dirinya yang tubuhnya terangkat secara perlahan setelah Paraji memegang perutnya. Paraji langsung berteriak kembali. Dia menarik tangannya secara perlahan dan membuat dirinya kembali berteriak dengan keras. Namun, semua mata tiba-tiba terpana karena mereka dengan jelas melihat ada sebuah tangan kecil yang muncul dari dalam perutnya. Perut yang awalnya kempes kini kembali menonjol secara perlahan. Busri semakin berteriak karena rasa sakit yang luar biasa dia rasakan pada saat itu. Semua orang benar-benar tidak percaya ketika melihatnya. Bahkan kakakku yang pada waktu itu menceritakan cerita ini kepadaku, dia dengan jelas melihat bagaimana tangan itu muncul dan meronta-ronta dari dalam perut Busri yang sedang kesakitan atas apa yang terjadi pada saat itu. Paraji seperti sedang menarik sesuatu yang sangat berat, sehingga wajahnya berkeringat. Kakakku bisa dengan jelas melihat urat-urat yang muncul dari seluruh tangannya ketika tangan kecil itu muncul secara perlahan dari dalam tubuh Busri pada saat itu. Teriakan Busri terdengar. Mang Darman selaku suaminya tidak tega melihat Busri kesakitan seperti itu. Namun, karena ini adalah cara satu-satunya yang harus mereka lakukan, sehingga dia hanya menahan kaki istrinya sekuat tenaga agar semuanya berjalan lancar. Apa yang Paraji lakukan cukup lama, sekitar 10 menitan. Beberapa kali dirinya menggerutu karena apa yang dia lakukan menghabiskan seluruh tenaganya. Napasnya langsung terengah-engah, keringat dingin membanjiri tubuhnya pada saat itu. Semuanya begitu menegangkan, mereka tidak tahu hasilnya seperti apa karena tidak ada kepastian. "Tahan sedikit lagi, Neng." Paraji terus memberikan motivasi kepada Busri. Perutnya yang awalnya kempes kini semakin membesar seperti semula. Rasa lega kini mulai muncul secara perlahan dari diri Mang Darman karena anak yang hilang kini muncul kembali lagi. Tiba-tiba, lampu di rumah Busri pecah dan membuat semuanya gelap gulita. Hal itu dibarengi dengan suara terkekeh-kekeh seorang nenek yang muncul entah dari mana. Dia muncul dari dalam kegelapan. Kedua kakakku, Mang Darman, Bapak, langsung mencari asal suara tersebut sambil memegangi tubuh Busri yang meronta-ronta. Suasana yang gelap membuat mereka panik, karena hal ini membuat suasana di sana semakin mencekam. Nampaknya
Apa yang sedang Paraji lakukan membuat dirinya marah, sehingga kini dia muncul untuk mengganggu proses yang sedang kita jalankan. Diam di sana. Paraji tiba-tiba berteriak di tengah kegelapan kepada kita semua yang sedang memegang busri pada saat itu. Paraji langsung berdiri. Jangan ada yang kemana-mana, tangan dan kaki busri jangan sampai lepas. Lalu, tak lama kemudian, dia langsung berlari ke arah dapur dengan tergesa-gesa seperti sedang mengejar sesuatu. Kakak yang ketakutan tidak menceritakan apa yang terjadi di dapur karena dia terlalu takut untuk mencari tahu. Dia hanya terdiam dengan kedua tangannya yang menahan tangan busri yang memberontak karena kesakitan. Dia hanya mendengar suara gaduh di sana, suara orang terlempar dan mengenai tembok rumah, suara benda terjatuh, dan suara Paraji yang berteriak dan bergumam membacakan mantra. Di satu sisi, Bu Sri masih berteriak-teriak. Dia merasakan rasa sakit yang mendalam akan kejadian itu. Beberapa menit berlalu. Entah bagaimana ceritanya, suara jeritan Bu Sri pelan-pelan menghilang. Sepertinya kesadarannya mulai hilang setelah dirinya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Apalagi secara tiba-tiba dari arah dapur. Paraji kembali datang sambil membawa lilin yang Mang Darman simpan di sana sebagai penerangan. Dan kata-kata yang keluar pertama kali darinya adalah, "Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan bayinya," kata Paraji sambil mengangkat tangannya yang penuh darah. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana syok, apalagi ketika sinar lilin yang menyinari mereka memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka kaget. Bu Sri kini tak sadarkan diri bersamaan dengan sebuah darah segar yang muncul dari arah kemaluannya. Hal itu membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak percaya atas apa. Semuanya terdiam, sedih, marah, takut, semuanya berkumpul di dalam diri mereka masing-masing. Usaha untuk mengembalikan bayi yang sudah menghilang dari dalam tubuh Bu Sri nampaknya tidak berhasil dilakukan, dan hal itu membuat Bu Sri dan Mang Darman semakin sedih karena mereka kini benar-benar kehilangan bayi yang akan menjadi anaknya dengan cara yang menyedihkan. Sudah hampir 2 bulan berlalu dari kejadian itu. Bu Sri selalu mengurung diri di dalam rumah, tatapannya seringkali kosong dan melamun tidak karuan. Dirinya yang dulu selalu datang ke rumah, kini hanya berdiam diri di rumahnya. Dia selalu menangis ketika melihat ibu di depan rumahnya yang mengandungku sambil memegang perutnya yang kini normal kembali. Mang Darman berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Dia bahkan membawa sepupunya agar Bu Sri bisa bermain dengannya. Namun tidak ada respon dari Bu Sri pada saat itu. Kejadian 2 bulan yang lalu masih membekas di dalam pikirannya. Suatu hari, Paraji mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya ada orang yang masih satu kampung dengannya yang mengincar ibu hamil untuk dipindahkan ke dalam perutnya secara gaib. Dia awalnya berhasil memindahkan ke dalam perutnya, namun ketika ritual pada malam itu dilakukan, prosesnya gagal dan sang bayi menghilang dan tidak kembali ke dalam perut Bu Sri ataupun orang itu. Mang Darman yang berniat mencari orang itu dan meminta Paraji untuk memberitahukannya. Namun dia berkata bahwa orang itu tak perlu dicari karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Apalagi tanpa ada bukti yang bisa dibuktikan, sehingga Paraji tidak bisa memberitahunya. Tepat di bulan Agustus tahun 90-an, tepatnya hari Kamis jam 6 sore, terdengar suara tangis seorang bayi laki-laki yang mungil. Hari itu adalah hari yang membahagiakan, sekaligus hari yang menyedihkan,
ketika pertama kali aku lahir di dunia. Kabar kelahiranku diketahui oleh Bu Sri. Dia yang selama beberapa bulan ini sering temenung dan melamun di dalam rumah. Tepat jam 7 malam, 1 jam setelah kelahiranku, muncul seseorang yang tak disangka-sangka, yaitu adalah Bu Sri yang berlari dari rumah dengan wajahnya yang tersenyum seperti sedang menyambutku yang baru lahir pada saat itu. Dia langsung duduk dan tersenyum melihatku yang sudah tertidur di dekat ibuku yang masih terbaring di sana. Untuk pertama kalinya dia tersenyum kembali setelah 2 bulan ini dia termenung dan mengurung diri di dalam rumahnya. Meskipun wajahnya pucat dengan bajunya yang lusuh, namun dirinya muncul dan langsung duduk sambil melihatku dengan penuh senyuman. Bahkan, dia meminta untuk menggendongku dengan perasaan yang senang. Ibuku hanya tersenyum melihat Bu Sri kini mulai tersenyum kembali. Dengan perasaan yang senang dia menggendongku, melihat wajahku dari dekat, bahkan mengusap-usap kepalaku seperti anaknya sendiri. Kakakku bercerita bahwa dia masih ingat bagaimana wajah Bu Sri yang terlihat sangat senang. Karena kini dia bisa menggendong seorang bayi yang dia idam-idamkan. Namun, jauh di dalam hatinya, aku bisa membayangkan kalau sebenarnya hatinya menjerit, karena aku yang lahir pada waktu itu bukanlah anak yang dikandungnya. Bu Sri menggendongku dengan cukup lama, bahkan sampai jam 12 malam, dia tinggal di rumah dan melihatku seperti anaknya sendiri. Mang Darman yang melihat istrinya senang, berkata kepada ibu dan bapak. Kakakku kembali bercerita karena melihat istrinya yang awalnya termenung kini tersenyum kembali. Mang Darman mencoba memberanikan diri untuk meminta mengangkat aku menjadi anaknya dan mengasuhnya. Bahkan dia rela menjual dan menukar semuanya agar aku bisa menjadi anaknya. Mang Darman menceritakan kembali bagaimana kondisi istrinya, bagaimana hilangnya bayi di dalam kandungannya, dan memohon agar aku menjadi anak mereka. Namun ibu dan bapak menolak. Mereka hanya berkata Bu Sri boleh mengasuhnya, namun tidak bisa mengangkat menjadi anaknya. Karena meskipun aku adalah anak keempat yang dilahirkan dari ibu, namun ibu tidak rela aku diasuh orang lain terlepas apa yang sudah terjadi kepada orang tersebut. Karena mau bagaimanapun, aku adalah darah dagingnya yang tidak bisa diserahkan kepada siapapun. 3 bulan berselang, aku yang sedang diasuh oleh Bu Sri dan ibu tiba-tiba terkejut karena ada seorang laki-laki paruh baya yang muncul kepada mereka berdua. Tanpa memperkenalkan dirinya, dia tiba-tiba langsung berbicara kepada Bu Sri sambil menangis. Maaf Bu, maafkan aku, karena gara-gara keegoisanku, ibu kehilangan anak dan istriku kini gila karena setiap hari dia dihantui oleh suara tangisan bayi yang kini mengganggu hidupnya hingga saat ini. Maafkan aku benar-benar minta maaf karena ritual itu, karena keinginan untuk mengambil anak ibu. Sekarang istriku menjadi gila akan hal tersebut dan kehamilan yang seharusnya ada tidak terjadi hingga hari ini. Hanya satu-satunya cara agar istriku kembali normal, yaitu menerima permintaan maaf dari ibu yang merupakan ibu asli dari anak yang aku ambil pada saat itu. Sampai sekarang ini kisah nyata, memang rasanya sulit untuk bisa diterima, namun cerita tentang ritual itu sampai detik ini masih ada, dan itu bisa saja mengincar kalian yang sedang hamil dimanapun kalian berada. Bu Sri yang sekarang aku ceritakan kini sudah tiada. Dia hanya hidup sendirian di akhir hayatnya tanpa ada sosok anak yang menemaninya semasa hidup. Sedangkan Mang Darman kini merantau keluar pulau untuk mencoba kehidupan lain
setelah istrinya meninggal. Rumah yang ada di depan rumah pun dibiarkan kosong. Mang Darman hanya pulang setahun sekali ketika hari raya tiba dan pergi kembali setelah pulang selama beberapa hari di rumah. Apa yang terjadi kepada Bu Sri mungkin pernah ada dan terjadi di luaran sana. Dan aku hanya bisa berharap ketika aku menceritakan hal ini agar bisa membuat para calon ibu agar lebih waspada. Karena hal ini bisa mengincar kalian semua. Aku hanya bisa berdoa bagi Bu Sri, bayi yang pernah dikandungnya, juga kepada almarhum ibu yang kini sudah tiada. Semoga mereka bisa tenang di sana dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika punya pengalaman atau cerita serupa, kirimkan link videonya di komentar atau email kami. Sampai jumpa di video berikutnya.